Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya. Gimana kabar kalian semua? Semoga tetap sehat dan tetap semangat ya. Perkenalkan, saya Syifa Herlina dari Pendidikan Matematika Universitas Lambung Mangkurat. Kali ini saya akan mengajarkan tentang materi statistik. Drop it. Ukuran letak data didasarkan atas letak ukuran dalam suatu kumpulan data. Ukuran letak data membagi data terurut menjadi beberapa bagian yang sama tergantung pada nama ukuran letak data. Nah, ukuran letak data yang akan kita pelajari yaitu kuartil, desil, dan persentil. Tujuan pembelajaran hari ini yaitu siswa dapat menyelesaikan permasalahan yang berhubungan dengan ukuran letak data, tunggal, dan berkelompok. Sebelum kita memasuki materi letak data, alangkah lebih baiknya kita mengetahui dulu bagaimana sih letak data tersebut. Berikut ini disajikan dua garis bilangan yang akan memuat dua data. Yang pertama adalah data pertama ada 13 data, kemudian data kedua ada 10 data. Kemudian kita aktifkan box plotnya yaitu untuk mengetahui di mana sih letak-letak data tersebut. Oke, untuk data pertama, kita lihat bahwa ini adalah data terkecil atau X-min, yaitu 4. Kemudian data terbesar atau X-max adalah 30. Nah, yang di dalam sini, ini adalah kuartil bawah, kuartil tengah, dan kuartil atas. Nah, dari sini kita bisa lihat letak-letak data tersebut. Kemudian untuk data kedua, sebagai data terkecil yaitu X-min adalah 3, data terbesar atau X-max adalah 25, dan yang ini adalah kuartil bawah, kuartil tengah atau median, dan kuartil atas. Jadi bisa kita simpulkan bahwa nilai data mempengaruhi bagian-bagian data yang terbagi. Untuk lebih jelasnya, silahkan kalian simak lebih lanjut video ini. Mari kita mengingat tentang letak data, kuartil, desil, dan persentil untuk data tunggal. Masuk yang pertama yaitu kuartil. Jika data yang telah diurutkan dibagi menjadi 4 bagian yang sama, akan didapatkan 3 pembatas yang disebut dengan yang pertama kuartil bawah atau Q1, kuartil tengah Q2, dan kuartil atas Q3. Kuartil tengah atau Q2 ini sering kita sebut dengan median. Untuk mencari kuartil, kita bisa menggunakan rumus yang ini. QI sama dengan nilai data ke I kali N ditambah 1 dibagi dengan 4. Jika nilai yang ini kita dapatkan bukan bilangan bulat, maka nilai QI ditentukan menggunakan interpolasi linear seperti ini. Kita bisa menggunakan yang ini. Selanjutnya, desil dan persentil. Yang pertama kita akan membahas tentang desil. Dengan rumus DI sama dengan nilai data ke I per 10 dikali N ditambah 1. Kemudian untuk persentil dengan rumus PI sama dengan nilai data ke I per 100 dikali dengan N ditambah 1. Kita akan membahas tentang letak data, kuartil, desil, persentil untuk data kelompok. Kuartil. Untuk mencari kuartil, kita bisa menggunakan rumus yang seperti ini. Pada data berkelompok, kelas kuartil KI adalah kelas interval yang memuat nilai data ke EI dibagi 4 dikali dengan N. Selanjutnya ada desil dan persentil. Nah, desil sama seperti data tunggal juga, yaitu desil itu membagi nilai data jadi 10 bagian. Dengan rumusnya seperti ini. Persentil adalah nilai yang membagi data 100 bagian. Dengan rumus seperti ini. Contoh soal, diberikan tabel di samping, kemudian kita tentukan kuartil bawah, kuartil atas, desil ke-6, dan persentil ke-20. Yang pertama, kita menentukan kuartil bawah.
Nah, untuk mencari kuartil bawah, langkah pertama yang kita tentukan yaitu mencari nilai data. Nilai data berapa sih untuk di kuartil bawah ini? Dengan cara 1/4 dikali jumlah seluruh data atau 40/4. Didapatkan nilai data ke-10. Nah, dari nilai data ke-10 ini ternyata data tersebut terletak di kelas interval 76 sampai dengan 80. Yang bisa dilihat dari frekuensi kumulatifnya yaitu di sini masuk ke dalam nilai data ke-10. Lalu kita cari tepi bawah kelas kuartil, yakni tepi bawah kelasnya adalah 76 dikurangi dengan 0,5 menghasilkan 75,5. Lalu kita masukkan ke dalam rumus kuartil bawah, yakni tepi bawah kelas ditambah dengan 1/4 dikali banyak data dikurangi dengan frekuensi kumulatif sebelum kelas kuartil dibagi dengan frekuensi kumulatif kelas kuartil dikali dengan panjang kelas. Kita dapatkan tadi bahwa tepi bawah kelas yaitu 75,5 kemudian ditambah dengan 10 didapatkan dari nilai data yang ke-10 ini, kemudian dikurangi dengan frekuensi kumulatif kelas sebelumnya yaitu 4 yang dilihat dari sini, dan frekuensi kelas kuartil bawah yang dilihat dari sini 6. Kemudian kita kalikan dengan panjang kelas yakni 5, kita hitung dan menghasilkan 80,5. Jadi nilai kuartil bawah adalah 80,5. Selanjutnya mencari kuartil atas. Kuartil atas hampir sama caranya seperti kuartil bawah, namun memiliki perbedaan di nilai yang di sini. Karena kuartil atas yaitu Q3, maka kita menggunakan 3/4 dikali dengan banyaknya data. Kita kalikan nilai data ke 3/4 kali 40 mendapatkan nilai data ke 30. Nah, nilai data ke 30 ini terletak di kelas interval 91 sampai dengan 95. Bisa terlihat dari frekuensi kumulatifnya, yakni frekuensi kumulatifnya itu sampai 35. Berarti kalau nilai data ke 30 masih termasuk di sini. Kemudian kita cari tepi bawah kelasnya, yakni 91 dikurangi dengan 0,5 menghasilkan 90,5. Lalu kita masukkan ke dalam rumus kuartil atas dan kita lakukan perhitungan. Yakni ini tepi bawah kelasnya adalah 90,5 ditambah dengan nilai data ke 30 yang tadi dikurangi dengan frekuensi kumulatif sebelum kelasnya yaitu 27 yang terlihat di sini. Kita bagi dengan frekuensi kelas tersebut yakni 8 yang terlihat di sini. Dan kita kalikan dengan panjang kelas yakni 5. Mendapatkan hasil 92,4. Jadi, nilai kuartil atas adalah 92,4. Selanjutnya, mencari desil ke-6. Menggunakan 6/10, nilai data ke 6/10 dikalikan dengan banyaknya data yakni 40. Didapatkan nilai data ke 24. Nah, nilai data ke 24 terdapat di kelas interval 86 sampai dengan 90. Hal ini bisa terlihat pada frekuensi kumulatifnya, bahwa 24 itu termasuk di dalam kelas ini. Lalu kita cari tepi bawah kelasnya, yakni 86. 86 kita kurangi dengan 0,5 menghasilkan 85,5. Lalu kita masukkan ke dalam rumus desil tersebut. Untuk tepi bawah kelas yaitu 85,5, kemudian kita tambahkan dengan 24 yang didapatkan dari 6 dibagi 10 dikali dengan nilai banyaknya data, kita kurangi dengan 17 yakni frekuensi kumulatif sebelum kelas yang didapatkan di sini, dan kita bagi dengan frekuensi kelasnya yakni 10. Kita kalikan dengan panjang kelas dan menghasilkan 89. Jadi nilai desil ke-6 adalah 89. Selanjutnya kita mencari persentil ke-20. Karena persentil adalah nilai data yang dibagi menjadi 100 bagian,
Maka kita melakukan perhitungan untuk mencari nilai datanya, yaitu 20 dibagi 100 dikalikan dengan banyaknya data, yakni 40. Didapatkan yaitu nilai data ke-8. Nah, nilai data ke-8 ini terletak di kelas interval 76 sampai dengan 80. Hal ini bisa dilihat dari frekuensi kumulatifnya, yakni di sini datanya itu sampai dengan 10, berarti 8 termasuk ke dalam sini. Kemudian kita cari tepi bawah kelasnya, yakni 76 kita kurangi dengan 0,5 menghasilkan 75,5. Lalu kita masukkan ke dalam rumus persentil. Kita lakukan perhitungan. Tepi bawah kelasnya yaitu 75,5 kita tambahkan dengan 8 yang didapatkan dari 20 dibagi 100 dan dikalikan 40 dikurangi dengan frekuensi kumulatif sebelum kelas yaitu 4 yang dilihat dari sini. Kemudian kita bagi dengan frekuensi kelasnya yaitu 6 dikalikan dengan panjang kelas. Didapatkan hasilnya itu 78,85. Jadi nilai persentil ke-20 adalah 78,5. Terima kasih, sekian materi hari ini. Semoga bisa bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.